Sebuah gedung tinggi runtuh dan diperlihatkan sesosok tubuh wanita meluncur jatuh, namun ditolong oleh timnya. "Terima kasih Max," ucap wanita yang bernama Kai. Diketahui mereka adalah skuad Sambo. Maksudnya skuad dari Hunters yang diketuai oleh Neng Jisoo. "Nona, perlihatkan sihirnya. Mereka mempunyai pasukan sihir," ucap Max yang peduli kepada Neng Jisoo. Nampak Neng Jisoo sedang kesulitan melawan pasukan penyihir jahat hitam. Seketika penyihir itu merapalkan mantra dan ular hijau besar menyerang Neng Jisoo. Dengan sangat waspada, Neng Jisoo mengubah transformasi dirinya menjadi serigala dan langsung mencabik ular itu hingga koit. Melihat ular yang mereka ciptakan langsung dihancurkan seketika oleh Neng Jisoo, para penyihir panik dan berdiskusi mencari untuk solusi melawannya. Bagaimana bisa? Transformasi bisa ia kendalikan? Jangan takut, serigala itu takut dengan api. Persiapkan semuanya, kita akan menghajarnya dengan api secara bersamaan. Tapi ini hujan. Jangan takut, dia hanya ada di tingkat paniki. Mari kita selesaikan segera. Dari kejauhan terlihat Kai bangga dengan peningkatan dan kemampuan Neng Jisoo yang sudah mencapai tingkat paniki. "Nyonya, kekuatan Anda ini adalah kekuatan para hunter yang mereka impikan. Mungkin Anda bisa membawa para hunter ke dunia baru. Tapi aku dengar yang membuat Nyonya bisa mencapai kekuatan ini adalah orang yang berada di kota Nokin Jalan 23. Siapakah dia sebenarnya?" Dan tiba-tiba muncul Max dan berkata, "Gak usah dipikirkan, kita harus cepat membantu Nyonya dan segera menyelesaikan ini. Itulah tugas kita." Nampak para penyihir jahat sudah menyerang Neng Jisoo dengan sihir api. Dan ketika api menyerang Neng Jisoo yang sedang menggunakan transformasi menjadi serigala, nampak Neng Jisoo langsung berteleportasi sehingga api mengenai gedung yang seketika hancur. Dari kejauhan ternyata terdapat dua penyihir hitam yang seperti mengamati pertarungan. Salah satu dari mereka bernama Yuan. Ternyata Nokin masih memiliki seorang yang bisa mengendalikan wujud binatang. Seorang Wilde saja tidak bisa melakukannya. "Yuan, apa kau tahu? Apa kau sudah melihat Wilde?" Pasukan di menara instrumen rahasia bilang bahwa Wilde muncul di jalan Nokin 23. "Belum," ucap Yuan. Helik menjawab, "Pergilah dan temui. Lagian dia juga masih gurumu." Mungkin belum sempat menyelesaikan ucapannya, seketika muncul Neng Jisoo di depannya dengan teleportasi dan menembus mantra kamuflase yang mereka buat untuk menyembunyikan keberadaannya. Mereka terkejut karena Neng Jisoo mengetahui keberadaan dan tanpa basa-basi Neng Jisoo menggigit lengan Helik hingga terlepas dari tubuhnya. Yuan tidak tinggal diam saja, seketika ia mengeluarkan sihir api untuk menolong Helik. Neng Jisoo melihat Yuan merapal mantra dan merasakan ancaman besar dengan instingnya. Dia kabur secepat mungkin dikarenakan aura mantra yang sangat kuat. "Tuan Helik, apa kau baik-baik saja?" ucap Yuan. "Ya, aku baik-baik saja. Kelihatannya pemilik toko buku di Jalan 23 sangat kuat dari yang kita bayangkan." Sambil berusaha bangkit, Helik mengeluarkan lengan yang terpotong menjadi utuh kembali seperti kadal. "Maksudmu bagaimana Tuan?" tanya Yuan kepada Helix. "Rian yang kita kirim sebagai intel untuk memata-matai Jisoo, jiwanya sudah diambil oleh Jisoo dan bisa mengetahui lokasi kita. Aku tertarik dengan kekuatan itu," ucap Helix. "Segera pergi dan carilah dia. Dia lebih penting daripada Wilde." "Baik Tuan," ucap Yuan. Helix mengerahkan sihir dari tangannya dan menanyakan ke Yuan, "Hei Yuan, lihat ini. Menurutmu apakah ini akan menetas?" Sambil tercengang kaget, Yuan bertanya, "Apakah itu Dream Beast?" "Bukan,
Ini adalah dewa, dewa sejati, jawab Helix. Scenes berganti. Nampak terlihat Linji menutup toko bukunya. Semua pintu dan jendela sambil menuju kamar dia bergumam. Siapa yang tahu hujan ini akan berhenti? Tata letak lantai kedua sangat berbeda dari yang pertama. Lantai pertama dipenuhi dengan buku-buku, sedangkan lantai kedua adalah tempat semua fasilitas hidup berada. Linji membuka pintu kamarnya. Hanya memperhatikan tempat tidur, meja, kursi, dan ruang sempit. Tumpukan kertas berisi sumber penelitian menumpuk di atas meja. Linji menemukan paku dan dia mengambilnya. Seterusnya dia menancapkan ke dinding untuk membentuk pengait sederhana dan menggantungkan dream cheater atau penangkap mimpi yang diberikan oleh Wilde. Posisinya terletak tepat di atas bantalnya. Jika Linji berbaring, ujung bulu dream catcher akan langsung menghadap matanya. Setelah menyimpan peralatannya, Linji meregahkan punggungnya dan mematikan lampu, lalu berbaring di tempat tidur. Dia memperhatikan bulu-bulu yang bergoyang di atasnya. Aduh, ada ting ting ting, ada tukang Taiwan lagi. Udah lanjut aja lah, bodo amat. Enggak guys. Semoga ini benar-benar efektif. Yo, mimpi indah. Linji menutup matanya dan kegelapan mengambil alih. Seketika Linji dibawa di dimensi mimpi. Mimpi? Apakah ini mimpiku? Linji berkedip beberapa kali saat dia menatap kosong ke dunia putih yang luas di depan matanya. Saat kepingan salju halus jatuh dengan lembut di sekelilingnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat cabang-cabang hijau subur tertutup salju. Batang pohon yang bengkok seperti arteri yang tumbuh dari tanah dengan kanopi besar yang seolah-olah dapat menghalangi sinar matahari. Di tanah bergoyang tertiup angin. Di bawahnya seorang wanita berambut perak bersandar di bawah pohon dengan mata tertutup. Dengan ciri-ciri yang indah, cahaya bulan murni, dan dia terbungkuskan kain terang. Sepasang kaki pucat ramping tanpa menoda menintip dari bawah kain. Segera Linji memikirkan beberapa kata yang pernah ia dengar sebelumnya dari sumber yang ia lupakan. Dengan karpet jarum dan mahkota saljuku. Sungguh pemandangan yang indah dan spektakuler. Ini seperti mimpi indah dari dongeng. Pak Tua Wilde tidak melebih-lebihkan. Mungkin ini yang dinamakan lucid dreams, ucap Linji. Jadi buat informasi aja ya teman-teman, lucid dream yang dimaksud itu ialah seperti yang pernah Mimin tonton di filmnya Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utamanya si Leonardo itu. Nah, lucid dream itu ketika ia mempertahankan ingatan sama pikiran kita seperti di kehidupan nyata. Jadi ada mimpi yang bisa kita kendalikan gitulah. Oke, lanjut. Linji melihat wanita yang tertidur dan dia berpikir bisa melakukan apapun yang dia mau di dalam mimpi. Otak Linji udah berkeliaran kemana-mana. Ya taulah arahnya kemana. Linji mendekati wanita itu yang tertidur di pohon. Muka Linji terlihat memerah dikarenakan kecantikan wanita itu. Ini memang mimpi. Keindahan macam ini adalah karya seni yang sempurna. Karena ini hanya mimpi, aku akan lebih sedikit nakal. Linji memberanikan diri memberikan bunga yang ia petik di jalan dan menaruhnya di sela rambut wanita itu hingga terlihat seperti Dewi. Nampak terlihat kuping dari wanita itu seperti ras dari bangsa elf. Seketika wanita itu terbangun dan membuat Linji terkejut. "Siapa kau?" ucap wanita elf itu. Namun karena Linji merasa itu hanya di dunia mimpi, Linji dengan santai menjawab, bisa dibilang seorang pemimpi. Setidaknya jawabanku benar. Dan kau siapa? Tentu kau bukan seorang pemimpi sepertiku kan? Tanya Linji. Aku Silver, itu namaku, ucap wanita elf sambil tersenyum mengenalkan dirinya. Hanya nama, ucap Linji yang terheran-heran.
Silver pun menjawab ucapan Linji. Ya, setidaknya jawabanku benar. Sekarang giliranku bertanya. Linji bergumam dalam hatinya. Hah? Gak nyangka dia bakalan nyerang balik seperti itu. Ini buruk. Senyumannya terlalu mematikan. Silver melanjutkan pertanyaannya. Aku di sini sudah begitu lama. Aku tak tahu sudah berapa lama. Tempat ini memang indah, namun terlalu sunyi. Apa kau bisa memberitahuku kenapa aku merasa seperti ini? Linji heran dan bergumam dalam hatinya. Bukannya itu hanya kesepian. Aku lebih baik mengembangkan bisnisku dalam mimpi ini. Ini sangat cocok untukku. Di bukit romantis penuh dengan bunga dan membimbing seorang wanita cantik, anggun untuk penyembuhan jiwanya. Piyama ini harus kuganti. Jika melakukan bisnis harus dengan kerjaku yang biasa. Seketika Linji di dalam mimpinya bisa merubah pakaian hanya dengan mengedipkan mata. Setelah menurut Linji semuanya sempurna untuk melakukan penyembuhan, Linji berkata, "Kau tidak akan keberatan, kenapa kita tidak duduk saja?" Ucap Linji sambil mengulurkan tangan ke Silver. Silver sempat terdiam heran dan akhirnya menyambut tangan Linji. Setelah mereka duduk, Linji bertanya, "Apa kau satu-satunya orang yang ada di dalam mimpi? Tempat ini belum ada yang masuk sebelumnya, bahkan tidak ada yang bisa. Hanya ada satu orang yang bisa, yaitu kau," jawab Silver. Dengan kemampuan Linji yang selalu salah asumsi, Linji berpikir dalam dirinya, sepertinya dia Rapunzel, selalu hidup sendiri di taman yang indah. Sayangnya ini hanya mimpi. Bahkan kalau aku mengerti persoalannya, aku tidak akan pernah bisa membantunya, gumam Linji dalam hati. Namun, agar pasien ini tidak kecewa, Linji tetap memberikan bimbingan dan berkata, "Perasaan yang kau alami adalah kesepian. Ada pepatah lama mengatakan, orang berpikir Tuhan tertawa, kita abaikan saja artinya. Tapi jika Tuhan bisa melihat orang yang dengan kecantikan luar biasa, dia akan tersenyum, senyum yang tulus." Karena di dalam mimpi, jadi Linji ini pede banget cuy buat menggombal si Silver. Sampai si Silver mukanya memerah dan tersipu malu. Ini kayaknya si Silver gak tahu kalau Linji lagi ngegombal. Ya adalah lanjut. Kau terdengar seperti seorang romantis karena berpikir seperti itu. Kalau kau bisa muncul di mimpi ini, itu artinya kau sudah memahamiku. Kita berada di tempat yang sama. Mungkin kau adalah seorang pemikir yang hebat, ucap Silver sambil tersipu malu. Apa itu artinya kau telah mengakuiku? Kalau begitu, aku harus meminta bantuan. Aku harap kau mau menerima permintaan bantuanku yang tulus ini. Dalam hati Linji bergumam, apa begini cara seorang filsuf memberi pujian? Terdengar menyenangkan. Jadi gini guys, seperti biasanya Linji mengira wanita yang bernama Silver ini adalah Rapunzel yang filsuf. Buat info aja yang belum tahu ya, filsuf itu adalah sebutan untuk seorang ahli filsafat. Jika filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, selain itu filsuf juga merupakan orang-orang yang secara aktif berpikir kritis dan terlibat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang sulit untuk dipecahkan. Perlu diketahui, seorang ahli filsafat dapat dikatakan tidak mudah. Hal ini dikarenakan pemikiran yang rumit dan mendalam. Kesukaannya dalam mempelajari hal-hal rumit yang bahkan sulit dipahami orang lain biasa membuat filsuf harus berpikir lebih jauh dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Oke, lanjut. Apa permintaanmu? Katakan, tanya Silver. Tanpa ragu-ragu, Linji bertanya kepada Silver, maukah kau menjadi temanku? Hah? Teman? Silver bingung. Linji mengangguk, iya seorang teman. Alasannya Anda merasa kesepian, sebenarnya karena Anda bosan. Tidakkah kamu merasa bahwa tempat ini terlalu monoton meskipun indah? Menghadapi pemandangan yang sama sepanjang waktu akan membuatnya menjadi melelahkan. Cepat atau lambat, kamu akan bosan. Linji melanjutkan pertanyaannya. Sudahkah kamu mencoba berteman sebelumnya?
Memiliki seorang untuk mengobrol dan berbagi beberapa hal sepele sehari-hari akan jauh lebih menyenangkan daripada sendirian. Ketika berbagi disebutkan, pikiran untuk merekomendasikan buku muncul di benak Linji. Dia pasti tergoda. Namun, karena itu hanya mimpi, dia sebelumnya hanya ingin memberi Silver beberapa nasihat psikologis. Lagi pula, mereka tidak berada di dalam toko buku dan Linji tidak memiliki buku di tangan. Karena ini hanya mimpi, aku seharusnya bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam situasi biasa. Misalnya, mungkin produksi buku. Dengan mengandalkan ingatannya, dia seharusnya bisa mengingat sebuah buku sepenuhnya. Linji merasakan beban muncul di pahanya. Dan dia menurunkan pandangannya dan melihat buku yang berjudul Grimm's Fairy Tale. Linji tahu buku ini dengan sangat baik. Di masa kecilnya, Grimm's Fairy Tales telah menjadi salah satu bahan belajarnya ketika ia belajar di Cina. Kisah Rapunzel juga berasal dari buku ini. Ambil buku ini sebagai hadiah dari bertemu seorang teman untuk pertama kalinya, kata Linji sambil menyerahkan buku. Silver mengambil buku itu dengan lembut dan membelai sampulnya. Sudah lama tidak ada yang memberi saya hadiah atau mau mengobrol dengan saya. Saya tidak punya apa-apa di sini kecuali pohon berserta buah dan juga nektarnya. Jika Anda mau, Anda dapat memilih salah satu dari ini sebagai hadiah yang saya bagi untuk Anda. Silver telah memberikan pilihan di antara 4 pilihan, yaitu pohon, buah, bunga, dan nektar. Linji memikirkannya dan mengesampingkan pohon karena pohon tidak bisa dibawa dan pergi untuk dia ke tempat asalnya. Selanjutnya dia menghilangkan bunga untuk alasan yang sama. Selain tujuannya untuk hias, bunga tampaknya tidak memiliki kegunaan lain. Selain itu, Linji telah memetik bunga dan meletakkan di telinga Silver. Sekarang minatnya memberi bunga kembali tampaknya aneh. Jadi dia hanya tersisa adalah buah dan nektar. Linji merenung sejenak sebelum menatap buah emas berkilau yang tersembunyi di pohon. Bisakah itu dimakan? Tanya Linji. Linji tidak terlalu tertarik dengan nektar, jadi mengapa tidak mencoba bagaimana rasa buah yang tumbuh di dalam mimpi? Ini juga bisa dianggap sebagai eksperimen yang sangat unik. Tentu saja, jawab Silver sambil tersenyum. Buah emas berbentuk seperti apel jatuh dengan sendirinya. Saat Silver berbicara, Linji mengulurkan tangannya dan menangkapnya dengan mudah. Saat Linji memutar-mutar di tangannya, dia memperhatikan bahwa apel emas ini adalah spesimen yang sangat indah. Setiap kurva tampak sempurna, seolah-olah telah digambarkan. Ini dia, hanya sesuatu yang bisa muncul dalam mimpi. Namun Linji tidak terlalu peduli karena sekarang dia akan memakan dan buah itu masuk di dalam perutnya. Kruk kruk kruk. Linji benar-benar melahap buah emas kecil ini dengan 3 gigitan. Itu manis, berair dan tidak jauh dari buah apel biasa. Kecuali tidak memiliki biji. Sepertinya indera perasa dalam mimpi masih didasarkan pada kenyataan. Mengharapkan pengalaman gustatori yang luar biasa hanyalah angan-angan. Pada saat ini, Linji tiba-tiba merasa pikirannya menjadi sedikit kabur dan merasa bahwa dia mungkin akan bangun. Secepat itu. Linji menganggap waktu di sini berbeda dari waktu di dunia nyata. Kadang-kadang seseorang mungkin merasa seolah-olah dia telah mengalami banyak hal di dalam mimpi. Namun, di dalam mimpi, seseorang mungkin terasa singkat, tetapi sepanjang malam telah berlalu. Meskipun Linji merasa sangat kecewa, dia tidak bisa mengontrol kapan dia bangun dari tidurnya. Aku harus pergi, ucap Linji, berdiri dan mengulurkan tangan ke Silver. Silver tersenyum dan memeluk Linji dengan riang dan berkata di samping telinga Linji, "Aku harap kita bisa bertemu dalam mimpi ketika malam berikutnya." Linji pun menjawab, "Baiklah, jangan lupa subscribe, like, and comment." Wow. Tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, untuk part 9 kita sudahi dulu sampai di sini.
Tunggu di part selanjutnya teman-teman. Tuh, gerbang sudah ditutup, tanda berakhirnya kisah Linggi part 8 8 apa 9 ya.